adik-adik. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah hari ini bersuka cita? Apakah adik-adik semua dalam keadaan sehat? Wah, tentunya dong Bang Noven bersuka cita adik-adik di rumah ya. Karena hari ini kita mau sekolah minggu Bang Noven. Pastinya adik-adik dalam keadaan sehat ya adik-adik. Puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, pagi ini kita mau angkat sebuah pujian. Ada yang tahu nggak pujiannya apa? Kak Linda tahu nggak? Oh tahu, Kak Linda tahu banget Bang Noven. Adik-adik di rumah pasti tahu. Apa itu Kak judulnya? Hatiku siap Bang Noven, siap Nah, mau memuji sebelum Tuhan. itu Kak, kita sapa dulu. Kita Ya. katakan Laskar Kristus. Adik-adik berdiri dan katakan haleluya. Sepakat ya? Gimana Kak? Laskar Kristus. Haleluya. Sekali lagi, Laskar Kristus. Haleluya. Adik-adik bangkit berdiri, kita angkat pujian Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Kita angkat pujian sekali lagi, hatiku siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah wahai jiwaku, bangunlah wahai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah, bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah, bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Bangunlah, bangunlah wahai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau membangunkan. Aku mau membangunkan fajar. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita mau bersatu di dalam doa. Semuanya sikap berdoa. Tutup matanya, lipat tangannya, dan kita persiapkan hati kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bangun dari tempat tidur kami. Kami boleh melakukan aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan waktu untuk kami boleh menyembah Tuhan lewat ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, kami sudah siap untuk seperti pujian tadi. Kami siap untuk masuk untuk memuji nama Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah pujian kami nanti itu memuliakan nama Tuhan dan meninggikan nama Tuhan. Dan firman Tuhan yang boleh disampaikan itu juga menjadi berkat kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut, kami siap memuji nama Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kak Linda, kalau kita mau menolong orang lain, apakah kita harus pilih-pilih orang atau kita harus lihat, kayaknya yang ini gak mau, yang itu mau, gimana Kak?
Oh, enggak dong Bang Noven, kita nggak boleh pilih-pilih teman, memandang orang. Kalau kita mau bermurah hati, lakukanlah dengan tulus kepada siapa saja. Wah, oh begitu ya. Nah Iya. adik-adik, kita punya Tuhan Yesus yang selalu menolong orang lain tanpa melihat siapa orangnya. Dia baik kepada kita, bahkan ke semua orang. Benar nggak Kak? Ih, benar sekali Bang Noven. Nah, seperti pujian ini Bang Noven. Katanya, engkau sungguh baik. Tuhan Wah. baik Bang Noven. Adik-adik, yuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Engkau baik. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik. Teramat baik. Engkau baik. Teramat baik. Kita kasih lagi pujian di hadapan kemegahan-Mu. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Puji nama Tuhan. Adik-adik, memuji Tuhan itu membuat kita bersuka cita. Capek nggak memuji Tuhan? Capek nggak Kak? Enggak dong Bang Noven. Enggak, puji Tuhan. Nah, hari ini kita bersyukur sehingga kita bisa meneladani kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Betul Kak? Betul Bang Noven, kita harus murah hati ke semua orang loh Bang Noven. Oke. Nah, hari ini kita seperti firman Tuhan hari ini ya Kak, Ya. tentang murah hati. Iya. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita angkat pujian ini. Judulnya apa Kak? Murah hati. Murah hati. Adik-adik semuanya kita angkat pujian murah hati. Orang yang suka bermurah hati, hidupnya diberkati. Tidak pernah dia bersusah hati,
karena selalu memberi. Sekali lagi, orang yang bermurah hati. Orang suka bermurah hati, hidupnya diberkati. Tidak pernah dia bersusah hati, karena selalu memberi. Murah hati, murah hati, orang yang murah hati, tak berpusat pada diri. Murah hati, orang yang murah hati, wajahnya berseri-seri. Sekali lagi kita akan pujian ini dari awal adik-adik. Orang yang suka bermurah hati, hidupnya diberkati. Tidak pernah dia bersusah hati, karena selalu memberi. Murah hati, murah hati, orang yang murah hati, tak berpusat pada diri. Murah hati, orang yang murah hati, wajahnya berseri-seri. Murah hati, murah hati, orang yang murah hati, tak berpusat pada diri. Murah hati, orang yang murah hati, wajahnya berseri-seri. Sekali lagi, murah hati, murah hati, orang yang murah hati, tak berpusat pada diri. Murah hati, orang yang murah hati, wajahnya berseri-seri. Semuanya cepat berkumpul. Jangan sampai ada yang tertinggal. Kita segera pulang.
Kami tidak akan menelanmu, tapi masuklah ke sini. Oh, ini. Oh, terima kasih ya, terima kasih banget. Oh, jadi itu tadi karena tulang ini ya? Terima kasih sekali lagi, domba kecil. Sama-sama. Oh iya, siapa namamu, domba kecil? Namaku Dombi. Oh, namaku Lubas. Oh, aku harus pulang sekarang. Orang tuaku pasti kebingungan karena aku nggak ada di antara mereka. Nah, kebetulan sekali aku akan mengaturmu pulang dan berterima kasih kepada orang tua. Jangan. Oh, itu. Begini, aku punya ide. Bagaimana kalau kau tidak akan sudah? Mai kemana? Sudah begini sore belum pulang juga. Dombi sudah pulang! Dombi sudah pulang! Dombi sudah pulang! Dombi sudah pulang! Tapi lihat, siapa yang digiringnya? Jadi kau telah diselamatkan oleh Dombi anakku. Betul, Pak. Dombi memang anak yang baik dan pemberani. Saya sangat berterima kasih padanya. Siapa dulu dong, Dombi? Halo adik-adik yang terkasih, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adikku sayang? Tentunya dalam keadaan sehat dan sukacita. Adik-adik pasti siap dong mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari Minggu ini. Puji Tuhan, siap mendengarkan. Adik-adik, sebelum kita memulai sebelum kita memulai cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik ya. Duduk yang manis, ayo duduk yang manis. Lipat tangannya dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya adik-adik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur di pagi hari yang indah ini. Tuhan memberkati setiap kehidupan kami, khususnya adik-adik yang di rumah. Biarlah Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka ya Bapa, dan mereka siap akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati hamba yang boleh menyampaikannya. Tuhan yang memberkati setiap kata-kata yang boleh hamba berikan kepada adik-adik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, tahu nggak tema kita minggu ini? Seperti tadi lagu tadi, murah hati. Tema kita hari ini dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Nah, adik-adik bisa membacanya di rumah ya. Yang belum bisa membaca boleh dibacakan mama dan papanya. Yang sudah bisa membaca ya baca sendiri ya, dan simak dan boleh dilakukan dalam kehidupannya. Adik-adik, tahu nggak adik-adik, ada seorang bapak, dia orang Yahudi. Bapak ini sedang berjalan ya adik-adik. Dia dari kota Yerusalem. Dia mau kemana adik-adik? Dia mau ke Yeriko. Bapak ini berjalan menuju Yeriko, dan tiba-tiba adik-adik, di pertengahan jalan ada 2 orang penjahat mau merampoknya adik-adik. Dia mau ambil semua barang-barang yang ada di dalam tasnya, semua yang ada barang-barang berharga pada dirinya adik-adik. Tahu nggak adik-adik?
di dalam perjalanan itu dan dia dirampok oleh penjahat. Apa yang dilakukan penjahat itu kepada bapak ini, bapak orang Yahudi ini? Apa yang dilakukan adik-adik? Para penjahat itu memukul. Dia hampir mati adik-adik. Dia kesakitan. Dia mau minta tolong tapi tidak ada orang adik-adik. Dan dua penjahat ini meninggalkannya pergi. Dia sendiri dalam keadaan luka parah adik-adik. Nah, di seberang jalan ada orang. Dia bapak Yahudi ini tolong, minta tolong. Tapi tidak ada yang menolong. Ada seorang bapak imam di seberang jalan adik-adik. Dia melewati jalan itu. Dia melihat bapak Yahudi itu tergeletak hampir mati adik-adik. Dia tidak menghiraukan. Juga tidak menolong adik-adik. Dia tidak menolong, dia melewatinya ya adik-adik. Siapa sih enggak dilihat sama sekali gitu ya adik-adik. Dia ditinggalkan oleh bapak imam tadi ya adik-adik. Setelah bapak imam itu jauh pergi, gak berapa lama ada lagi datang seorang bapak orang Lewi. Dia juga tidak melihat bapak ini, padahal sudah minta tolong pak, tolong saya habis dirampok, saya habis dipukuli, tolong. Juga tidak menoleh sama sekali ya adik. Dia juga pergi begitu saja. Nah tiba-tiba adik-adik, ada juga lagi datang membawa keledai. Bapak ini adalah seorang bapak dari orang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Nah dia melihat ada orang yang terluka adik-adik. Ada orang yang sedang mengalami kesusahan. Ada dia, kasihan sekali. Bapak ini ada apa yang terjadi? Katanya saya dirampok pak oleh dua penjahat. Barang-barang saya sudah tidak ada, baju saya pun diambil katanya. Bapak orang Samaria ini luar biasa adik-adik. Dia tidak mengenal bapak ini, tapi dia mau menolong. Baik sekali bapak orang Samaria ini. Nah, setelah bapak orang Samaria ini memberikan minuman, terus membersihkan lukanya, dia membawa bapak orang Yahudi ini naik ke keledainya adik-adik. Mau kemana sih? Mau kemana? Dibawa adik-adik? Ya, bapak orang Samaria ini membawa dia ke penginapan. Untuk apa ya? Mau dirawat, lukanya mau dibersihkan, ya adik-adik, lukanya mau diobati, ya, dikasih makan, dikasih minum, luar biasa bapak orang Samaria ini ya. Nah keesok harinya, ya adik-adik, bapak Samaria ini meminta tolong kepada penjaga penginapan. Tolong rawat bapak orang Yahudi ini, saya akan membiayai seluruh pengeluarannya. Katanya seperti itu ya adik-adik. Jika kurang, wah luar biasa nih. Jika kurang, boleh diberitahukan kepada saya. Luar biasa baiknya bapak orang Samaria ini adik-adik. Nah, dari video yang kita tonton tadi adik-adik, siapa yang sama seperti orang Samaria ini? Ayo siapa adik-adik? Siapa? Oh pintar. Domba kecil. Tadi domba kecil ngapain adik-adik? Wah pintar adik-adik yang di rumah ya. Tadi domba kecil menolong seekor serigala yang biasanya kalau ada serigala itu kan kita takut ya. Bukan hanya domba kecil aja yang takut, Kak Linda juga takut. Tapi adik-adik, domba kecil ini mengalami apa tadi? Wah, betul, dia mengalami kesusahan bernafas.
tenggorokannya sakit. Ada apa tadi di tenggorokan serigala tadi adik-adik? Pinter lagi, ada tulang ikan. Terus serigala minta tolong kepada domba. Tolong kamu masuk ke dalam mana tadi? Pinter, ke dalam mulut saya. Tolong ambilkan sesuatu yang ada di mulut saya. Domba yang baik hati pun mau menolongnya. Dia tidak takut dimakan sama serigala. Dia ambil. Apa yang dikatakan serigala kepada domba tadi? Dia mau mengantar domba kecil ini pulang. Mereka jadi bersahabat. Luar biasa ya adik-adik ya. Domba kecil sama dengan orang Samaria. Nah, kakak nanya nih adik-adik sekarang ya. Kemurahan hati itu apa sih? Murah hati itu seperti apa sih? Apa yang dilakukan? Wah, pintar. Melakukan kebaikan, itu yang pertama ya adik-adik. Melakukan kebaikan yang seperti apa ya Kak Linda melakukan kebaikan? Menolong sesama manusia, menolong teman-teman kita yang sedang kesusahan. Nah, kakak mau tanya, apa yang Tuhan perintahkan kepada kita dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37? Apa ayo adik-adik? Ya, ada nih adik-adik. Di Lukas 10 ayat 27. Yuk kita baca bersama ya adik-adik. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Luar biasa ayat ini adik-adik. Nah, kalau kita memiliki kemurahan hati, ada upah. Ya dek, apa sih upahnya? Peroleh hidup. Hidup yang seperti apa maksudnya? Hidup diberkati. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Contohnya apa adik? Nafas kehidupan ini. Ya, kita gratis loh adik-adik diberikan nafas sama Tuhan. Apalagi Kak Linda berkat itu? Mama papa diberkati dalam pekerjaannya. Ya adik-adik bisa sekolah, adik-adik bisa makan, bisa beli mainan. Ya adik-adik ya, itulah kalau kita memiliki kemurahan hati, Tuhan memberkati kita ya adik-adik ya. Nah, dari sini cerita kakak ada cukup mengerti ya adik-adik ya. Bagaimana kemurahan hati. Baik adik-adik, kita punya ayat hafalan ya minggu ini ya. Yang diambil dari Lukas 6 ayat 36. Apa itu? Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Nah, untuk aktivitasnya adik-adik, kakak punya ini aktivitasnya menggambar hati di karton besar ya. Itu nanti lebih jelasnya kakak nanti kirim ke WA grup orang tua ya adik-adik ya. Oke, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Yuk berdoa. Tutup matanya. Siap-siap ya berdoa ya. Duduk manis. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau kami pada pagi hari ini mendengarkan cerita tentang kemurahan hati ya Bapa. Ajarkan kami menjadi anak yang baik, baik di rumah maupun di mana kami berada ya Bapa. Terima kasih Yesus yang baik, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Linda atas firman Tuhannya. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang murah hati. Ya sama-sama Bang Noven.
Ya betul, Tuhan Yesus sangat luar biasa ya adik-adik. Kita boleh melakukan firman Tuhan hari ini ya. Nah, adik-adik jangan lupa untuk ayat hafalannya dibuat dalam bentuk video dan dikirimkan minggu depan. Dan kita akan memberikan persembahan hari ini melalui gerejanya. Adik-adik boleh meminta bantuan mama, papa, opung, siapapun untuk mentransfer ke rekening gereja ya. Bang Noven, Ya Kak. sembari kita mengumpulkan persembahan nih Bang Noven, Iya. kita mau angkat pujian ya. Yuk Ayo adik-adik. Kak. Yuk betul adik-adik. Semuanya kita angkat pujian sembari mengumpulkan persembahan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Sekali lagi katakan betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahan kami. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur Kita nyanyikan perlahan adik-adik dengan lembut katakan hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
Adik-adik, kita bersatu dalam doa untuk doa persembahan pada minggu ini. Kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami di tengah-tengah ibadah saat ini, kami boleh memberikan persembahan Tuhan melalui gereja Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan ini boleh menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan berkati orang tua kami, papa mama yang boleh menjadi berkat bagi kami, yang mencari nafkah bagi kami juga Tuhan. Tuhan berkati mereka dan Tuhan jagai mereka dimanapun mereka berada. Berkati juga Tuhan sekolah kami, adik-adik sekolah minggu, biarlah di dalam menempuh pendidikan di sekolah, Tuhan senantiasa yang memberikan hikmat yang berlimpah bagi adik-adik. Tuhan, kami juga menyerahkan hidup kami sepanjang minggu ke depan dan selamanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu senantiasa menuntun kami setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar doa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita terima berkat daripada Tuhan. Mari kita terima berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, penyertaan, pertolongan daripada Roh Kudus, itulah yang terus kiranya memberkati adik-adik dan terus belajar menghidupi kebenaran firman Tuhan mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan sampai jumpa di ibadah sekolah minggu depan. Dadah.